Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas ya topik baru, yaitu adalah terkait dengan peta kerja ya. Kita akan membahas apa yang disebut dengan peta kerja. Sebentar, saya buka dulu filenya ya. Ya, saya buka dulu. Baik. Ya, pagi hari ini kita membahas apa yang disebut dengan analisis operasional atau peta kerja. Ya. Jadi, salah satu hal yang menjadi bagian dari topik pembahasan dalam bidang pengantar teknik industri atau teknik industri adalah bagaimana kemarin sudah didiskusikan ya, jadi teknik industri itu lebih cenderung kepada untuk melakukan proses transformasi dari bahan baku atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Intinya ada menambah nilai di situ atau value adding proses begitu. Kemudian kita teknik industri juga lebih pada fokus bagaimana kita melakukan proses-proses perencanaan, perancangan, instalasi, pengelolaan, produksi, perawatan, kemudian juga pengembangan dari sebuah sistem yang sebutnya sebagai sistem kompleks yang terdiri dari apa sistem itu? Terdiri dari manusia, dari mesin, informasi, finansial atau keuangan, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya adalah tentu menghasilkan produk, baik produk yang sifatnya dalam bentuk unit atau juga dalam bentuk jasa atau services. Nah, salah satu cara bagaimana kita dapat mengelola dan bagaimana dapat kita untuk meningkatkan kinerja sistem operasional dalam sebuah sistem industri tentunya adalah dengan cara kita melakukan analisis bagaimana kelemahan-kelemahan yang terjadi pada proses transformasi bahan baku menjadi barang jadi itu. Ya. Nah, untuk mengetahui suatu proses ini memiliki kelemahan yang ada di sektor mana, kemudian bagaimana kita meningkatkan ini, maka diperlukan suatu pendekatan untuk memahami proses operasional yang ada. Rekan-rekan sekalian, kita hanya dapat mencapai sesuatu hasil kalau kita dapat mengelola sistem itu. Kita tidak akan bisa mencapai suatu sasaran atau hasil pada saat atau tatkala kita tidak bisa mengelola sistem itu. Dan satu sisi yang lain lagi bahwa sistem itu bisa dikelola apabila bisa dinilai. Artinya apa? Harus ada ukuran yang jelas. Harus ada ukuran yang jelas dalam penilaian sistem itu. Saya ambil contoh satu hal ya, misalnya. Anda menjadi seorang pimpinan daerah, katakanlah Anda menjadi seorang bupati di Sleman.
Kemudian Anda ditanya, tujuan Anda sebagai Bupati Sleman apa? Lalu Anda jawab, tentunya saya sebagai Bupati Sleman mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan dari seluruh rakyat warga di Sleman ini, gitu ya. Dan juga ada peningkatan kualitas pendidikan serta juga peningkatan indeks nilai kesehatan. Bagus sekali visi misinya. Sejahtera, pendidikan, dan sehat. Wah, itu 3 hal yang paling utama dalam kehidupan ini, kan? Kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Kesejahteraan tidak mungkin bisa timbul kalau pendidikannya nggak ada. Kemudian pendidikan nggak akan bisa dapat dengan baik juga kalau kita tidak sehat. Jadi 3 hal ini menjadi kebutuhan utama. Wah, Anda sukses gitu ya sebagai seorang bupati. Sukses dalam hal mencanangkan visi misi. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan itu bisa dicapai? Parameternya apa? Nah, kita bicara parameter, kita bicara ukuran, rekan-rekan sekalian. Kapan kita akan mencapai tujuan tadi, peningkatan kesejahteraan masyarakat Sleman, kalau kita tidak bisa mengukur? Bagaimana kita bisa mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat? Jadi kalau kita bicara tingkat kesejahteraan masyarakat, itu harus ada ukurannya. Ukurannya itu apa? Mau ditingkatkan sampai berapa? Kapan yang disebut kesejahteraannya bagus itu? Kapan yang disebut jelek itu? Indonesia punya tujuan mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pertanyaannya adalah, apa sih adil dan makmur itu? Parameternya apa? Kalau parameternya sudah ketahuan, kapan itu bisa dicapai? Tahun ini mau sampai mana? Kalau kita tidak bisa menerjemahkan itu semua, maka visi misi Anda bullshit aja itu, omong kosong. Karena nggak bisa dicapai. Kalau Anda mau berangkat dari Jogja, pergi ke Jakarta via jalan darat, Anda harus punya tujuan kan? Mau berapa lama sampai di Jakarta kalau pakai tol? Oh, kalau pakai tol cuma 8 jam, Pak. Fine, 8 jam. Mau berangkat jam berapa dari Jogja? Jam 9, Pak, pagi. Oke, berarti diharapkan sampai Jakarta jam berapa? Jam 9 ditambah 8, Pak, jam 5 sore, Pak, udah masuk Jakarta. Baik, ada ukurannya ya, jam 5 sore ya. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga agar jam 5 sore ini bisa tepat waktu sampai di Jakarta? Oh ya, kita cek, Pak, masing-masing. Cek gimana? Ya kalau berangkat jam 9 berarti jam 11 harus sampai Semarang, Pak. Oh ya, jam 11 sampai Semarang ya. Iya. Lalu jam 11 sampai Semarang, Pak. Nanti kira-kira jam 1 atau setengah 2 sudah harus sampai Cirebon, Pak. Gitu ya. Ya di Cirebon makan, Pak, setengah jam. Oke. Lalu masuk lagi tol Cirebon Palikanci sudah jam 2. Dari Cirebon jam 2, jam 4 udah harus masuk Cikampek, Pak, jam 5 sampai Jakarta. Jadi kita punya target-target antara. Begitu juga dengan tadi saya sampaikan kalau Anda jadi bupati. Anda mau mencapai tingkat kesejahteraan level yang berapa, tahun ini sampai mana, tahun depan sampai mana harus jelas. Sehingga kalau dalam bahasa teknik industri, inilah yang disebut sebagai roadmap. Roadmap, peta jalan. Bahasa Indonesia peta jalan ya. Sebenarnya kalau roadmap itu penerjemahan adalah kita harus jelas tahapan-tahapan dan indikator-indikator setiap tahapannya, kira-kira begitu. Nah, sama. Kita juga bicara begitu di teknik industri. Kita ngomong mau meningkatkan sistem yang ada di pabrik. Kita mau meningkatkan operasional pabrik. So, nilainya apa, parameternya yang ditingkatkan itu apa? Ya. Nah, sekarang misalkan contoh lagi saya adalah orang yang menderita obesitas sangat besar, gemuk. Kemudian saya punya program untuk diet, menurunkan berat badan supaya berhasil dalam tempo 6 bulan misalnya. Lalu setelah 6 bulan ditanya, kamu dietnya berhasil apa enggak ya? Kayaknya berhasil, apa parameternya? Gimana saya bisa nilai berhasil apa enggak? Awalnya mau nimbang malu, takut, setiap bulan nggak mau nimbang, tahu-tahu kita rasakan sendiri aja berhasil apa enggaknya, ya nggak bisa. Kita harus timbang dulu di awalnya berapa, targetnya berapa, setiap bulan mau turun berapa, tercapai apa tidak. Itulah yang saya katakan bahwa dalam teknik industri, suatu tujuan, suatu target harus ada ukurannya yang jelas. Karena dengan ukuran itu kita bisa membuat langkah-langkah untuk mencapai ukuran itu. Nah, dalam konteks itu, hari ini kita akan membicarakan salah satu cara atau metode atau alat bantu untuk menilai, untuk menentukan ukuran-ukuran dalam kinerja operasional sistem industri.
yaitu yang disebut dengan peta kerja atau work map, peta kerja. Peta kerja itu nanti akan berusaha menentukan apa yang dilakukan, waktunya berapa, targetnya berapa. Anda akan bisa lihat mana proses yang ada pemborosannya, mana yang tidak ada pemborosannya. Lalu yang pemborosan itu harus dikurangi dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi peta kerja tujuannya apa? Peta kerja itu adalah alat atau alat bantu untuk melakukan pendekatan dalam analisis kinerja operasional sehingga bisa menilai ukuran-ukuran yang perlu kita ambil untuk apa? Untuk kita peningkatkan. Karena harus ada ukuran. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah we can only achieve something manageable and we can only manage something measurable. Kita hanya bisa mencapai tujuan sesuatu yang tujuan itu bisa kita kendalikan. Sekarang saya tanya maksudnya apa bisa kita kendalikan itu? Satu, nasib seseorang hujan tidak hujan itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Ada demo tidak ada demo itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Karena kita nggak bisa mengendalikan itu, maka Anda tidak bisa menentukan bahwa saya yakin hari ini nggak ada demo, besok yakin ada demo. Memang kamu siapa bisa mengendalikan hal itu? Tapi kalau misalkan kita posisinya sebagai polisi, sebagai Kapolri, mungkin bisa. Kenapa? Karena itu di dalam wilayah yang kita kendalikan. Itu maksud kita kendaliin ya. Terus saya bilang, saya sebagai ayah bilang sama istri saya, sama anak-anak, pas hari raya Idul Fitri misalnya mau lebaran pulang kampung ke rumahnya mertua atau ke rumah orang tua saya bilang nanti berangkatnya jam 10. Kira-kira bisa nggak saya patok, saya pastikan itu? Bisa. Kenapa? Karena saya kepala keluarganya, saya bisa menentukan. Ya kita berangkat jam segini, jam segini bisa. Artinya kita kendalikan. Sesuatu yang bisa kita kendalikan itu bisa kita capai. Tetapi sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan tidak bisa kita capai. Itu ya kira-kira. Harus bagaimana Pak caranya Pak? Ya kamu harus membuat, kita harus membuat sesuatu yang tampak jauh tidak bisa kita kendalikan itu menjadi sesuatu yang bisa kita kendalikan. Maksudnya gimana Pak? Ya, dari saya contoh. Anda pengen lulus dengan nilai yang bagus, Anda bisa bekerja dengan di perusahaan-perusahaan yang cukup menjanjikan. Kalau Anda memutuskan untuk bekerja, kalau Anda mau kuliah lagi, Anda bisa masuk ke perguruan tinggi yang lebih baik tentunya. Ya, kalau S2 ya harus lebih baik dong. Masa S1-nya UIN, S2-nya UIN lagi kan nggak ada perkembangan. Jadi ya kalau bisa S1-nya UIN, S2-nya ya minimal Gama, UGM, atau ITB begitu. Memang UIN nggak bagus, Pak? Bukan nggak bagus. Anda sudah tahu UIN, saatnya Anda tahu yang lebih bagus lagi dari UIN. Itu aja. Bukan UIN nggak bagus. Ya. Banyak juga perguruan tinggi yang lebih tua dari UIN belum punya S2 ya. UPN belum punya S2 ya, teknik industri. UNJ juga belum ada. Atmajaya juga belum ada. Di Jogja yang punya teknik industri S2-nya baru UGM, UII, sama UIN yang nomor 3. Jadi ya kita termasuk leading lah di wilayah Jogja. Tapi kan Anda sudah satu di sini, sudah tahu dapurnya UIN buat tempat yang lain biar Anda punya pengalaman. Itu aja. Jadi maksudnya tadi gitu ya. Jadi kita sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan harus menjadi sesuatu yang kita kendalikan. Pak, tapi kan nanti kita lulus itu masih lama, Pak. Nggak bisa kita kendalikan. Bisa dikendalikan. Dengan cara apa? Anda kendalikan IP tiap semester. Anda kendalikan ini. Kalau Anda bisa kendali, Anda nggak bisa sih sekarang ngomong, saya lulus Pak, mau sekian tahun, berat memang, gambarannya berat. Tapi tujuan yang jangka panjang, yang kayaknya di luar kendali dalam jarak yang jauh itu, kita bisa dekatkan dengan tujuan antara dan tujuan jangka pendek. Sekarang apa yang kita bisa kendalikan adalah ketika Anda mendapatkan IP tiap semester lebih bisa dikendalikan. Belum tentu juga Pak, betul belum tentu juga. Lalu bagaimana? Ya kalau nggak bisa Anda mengendalikan dapat IP tiap semester, pastikan setiap UTS dan UAS nilainya bagus. Bisa kan itu Anda kendalikan. Jadi kita mulai dengan cara mengendalikan hal-hal yang kecil yang di dekat-dekat kita. Nah harapannya dengan kita bisa mengendalikan hal-hal kecil ini, mau tidak mau pada akhirnya hal-hal besar itu bisa kita kendalikan juga secara tidak langsung. Atau dengan bahasa lain, mengurangi faktor resiko ketidakpastian terhadap hasil sesuatu yang tadi jaraknya agak jauh. Itu caranya. Ya, Anda yang laki-laki misalkan mau mencari calon istri, Anda menyukai seorang gadis, tetapi Anda kenal aja belum, kan terlalu jauh, tidak bisa Anda kendalikan. Nggak bisa lah Pak saya kalau naksir sama si dia, kenapa? Karena begini. Coba kalau Anda kendalikan caranya. Gimana caranya Pak? Ya caranya jangan langsung ngomongin apa yang Anda mau dong, deketin dulu temennya, masuk dalam circle-nya, hubungan dulu, jadi teman dulu, kenalan, supaya dia merasa nyaman. Setelah dia merasa nyaman, tahap selanjutnya bagaimana. So it takes time, nggak mungkin cuma 6 bulan, 3 bulan, Anda bisa buat itu sebagai tujuan, setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Ya kalau 3 tahun mungkin Anda punya risiko, Anda kesalip orang lain, itu ya nggak apa-apa.
Tapi itu Anda berusaha untuk memasuki sesuatu yang tadinya jauh menjadi sesuatu yang sifatnya lebih dekat karena Anda berusaha mengendalikan beberapa aspek. Begitulah dalam teknik industri, ya. Sesuatu yang jauh kita dekatkan, kita kendalikan. Nah, itulah peta operasional atau peta kerja. Yang gambarnya seperti itu. Nah, kemudian kalau ada yang mau bertanya, silakan saya dipotong kapan saja lalu Anda bertanya. Tidak perlu raise hand, Anda langsung ngomong, ya. Langsung ngomong. Kenapa? Karena ini saya close semua. Saya cuma lihat di depan saya ada apa namanya, ada slide aja, ya. Karena kalau saya tampilin gambar-gambar yang lain, ada raise hand-nya, ada gambar-gambar Anda, itu bagi saya mengganggu saya konsentrasi dalam menjelaskan. Jadi kalau Anda ada yang nggak jelas, langsung tanya aja, nggak apa-apa, saya dipotong kapan saja. You can interrupt me anytime, ya. Oke, peta kerja kita bagi menjadi dua, yaitu peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat. Oke, jangan sampai nggak usah ini, nanti semua filenya saya sampaikan di grup, ya, jadi tenang saja. Nah, oke. Kalau kita perhatikan, ya, peta kerja itu pada prinsipnya didasari pada dua hal, yaitu method study dan work measurement, pengukuran kerja dan studi terhadap metode kerja. Di dasar dari penyusunan peta kerja itu adalah pengukuran kerja, work measurement, dan metode kerja atau work method. Nah, tujuannya apa? Kita lihat di sini. Pertama, studi kerja atau work measurement itu adalah untuk menghitung, untuk menilai human effectiveness. Ingat, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan apa perbedaan antara efektif, apa perbedaan antara efektif dan efisien. Ya, efektif itu artinya dapat mencapai target yang diharapkan, sedangkan efisien itu artinya bisa mencapai target dengan sumber daya yang lebih minimal. Jadi kita tidak bisa membandingkan apakah kita ini efisien apa tidak kalau kita tidak mencapai targetnya. Syaratnya efektif dulu, baru kita bicara efisien. Ya, syaratnya efektif dulu, baru kita bicara efisien. Efisien tidak ada artinya kalau tujuannya tidak tercapai. Oke, jadi efisien itu artinya tetap harus efektif. Efektif itu apa artinya? Tercapai tujuannya. Cuman efisien artinya apa? Dilakukan dengan sumber daya yang lebih hemat, yang lebih sedikit pengorbanannya. Kira-kira begitu. Jadi efektif dulu yang penting. Ya. Nggak ada gunanya kita ngomongin efisien kalau nggak tercapai. Kira-kira, ya. Dengan bahasa lain, misalnya Anda menjadi sebuah tim sepak bola, menjadi pelatih tim sepak bola, tujuannya adalah juara Liga 1. Yang pertama dilakukan bukan berhemat. Yang pertama dilakukan adalah ya harus juara dulu Liga 1 bagaimanapun caranya. Setelah juara, baru kita pikirkan bagaimana tetap bisa mempertahankan juara ini dengan biaya yang lebih rasional. Itu selanjutnya. Ya kan? Kan begitu. Anda pertama kali datang ke Jogja, misalkan Anda dari luar Jawa, misalkan dari Medan, di daerah Simalungun misalnya. Lalu Anda pergi ke Jogja pertama kali nyari kos-kosan. Targetnya apa? Targetnya apa? Pokoknya apa? Targetnya begitu saya sampai Jogja, saya harus dapat kos-kosan yang saya bisa nyaman, tidak jauh dari kampus UIN, yang bisa saya capai dengan berjalan kaki karena saya belum punya sepeda motor. Itu targetnya dulu. Dekat dengan kampus pasti lebih mahal, tapi tidak apa-apa, Pak. Saya bisa booking dulu, bisa bayar dulu kos ini untuk 3 bulan saja. Nah, setelah 3 bulan, Anda baru berpikir bagaimana saya dapat kos yang tetap nyaman, tidak perlu terlalu dekat, agak jauh, cari biaya yang lebih efisien. Kan begitu kan? Seperti itu kan. Jadi efisien itu tetap targetnya dapat. Cuman dilakukan dengan biaya yang lebih minimal. Atau bukan biaya, pengorbanan. Karena bisa jadi dihitung dari biaya, dari waktu, yang lebih cepat itu juga berarti lebih efisien. Atau jumlah orang lebih sedikit, kita bisa mengerjakan sesuatu, membuat suatu produk, yang awalnya kita bisa membuat produk ini dengan 10 tenaga kerja, kemudian menjadi 5, itu efisien juga. Tadinya produk ini selesai dalam waktu 1 jam, kemudian jadi 45 menit, itu efisiensi juga. Begitu kan? Atau juga dengan biaya produksi yang tadinya 1 juta menjadi 900.000, itu juga efisiensi. Tanpa mengurangi mutu dari produk yang dihasilkan. Ingat, efektifnya nggak boleh hilang. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Work measurement atau pengukuran kerja ini adalah untuk menentukan bagaimana kerja dari operator ini apakah dia efektif apa tidak. Efektif itu patokannya apa berarti? Sesuai dengan target. Ya, sesuai dengan target. Nah, kemudian tujuannya apa setelah itu? Nah, setelah kita tahu dia itu efektif, maka tujuannya adalah making possible improve planning and control.
ya, as the basis for the sound incentive scheme. Setelah kita tahu bagi hasilnya bisa efektif, maka langkah selanjutnya adalah ini menjadi dasar. Menjadi dasar untuk apa? Untuk peningkatan sistem. Yang kemudian ini digabungkan dengan apa? Sistem insentif atau reward. Kenapa? Dalam kita bicara di bidang industri, di pabrik, maka kalau kita bicara ada improvement, ada efisiensi, ada peningkatan, maka orang-orang tersebut harus kita berikan reward. Reward itu apa? Ya bonus, tambahan penghasilan. Walaupun ada yang mengatakan tidak semua dinilai dari uang. Betul, kalau misalkan Anda dapat pekerjaan yang bagus, bisa kita berikan bonus, kenaikan pangkat, atau liburan ke luar negeri, dan segala macam itu bentuk. Nah, ini semua kita tentukan sepanjang apa? Sepanjang instrumental efisiensi yang bisa dicapai itu bisa masuk. Jadi kalau misalnya waktu saya magang dulu di perusahaan kendaraan di Toyota misalnya, yang tadinya kita membuat Toyota Avanza, satu mobil Avanza itu 12 menit. Satu mobil Avanza itu 12 menit. Jadi setiap 12 menit keluar satu mobil Avanza, keluar. Lalu kita berusaha memperbaiki proses produksinya, yang kemudian akhirnya bisa kita persingkat ya, nggak lagi 12 menit, tetapi bisa menjadi 8 menit. 4 menit, Pak. Oh iya, itu sesuatu sekali loh. Anda bisa bayangkan, kalau 12 menit sejam berapa? Sejam 5 mobil sejam. Ya, 5 mobil sejam. Kalau sehari ada 8 jam, berarti mobil Avanza sehari bisa dapat berapa? 8 kali 5, 40. Itu satu lintasan produksi, 40 itu dalam satu hari. Kalau kita menjalankan 2 lintasan produksi, berarti 80. Oke? Nah, sekarang itu bisa kita tingkatkan hanya dengan 8 menit. Karena berkurang 4 dari 12 jadi 8. Kalau 8 menit dalam 1 jam bisa berapa? Bisa 9. Atau bisa 8. Bisa 8 mobil. Yang tadinya 5 naik menjadi 8. Naik 3 mobil. Berarti kalau 8 jam, yang tadinya 40 menjadi 64. Bisa 20 mobil satu hari. Perbedaannya satu lintasan produksi. Kalau kita pakai 2 lintasan produksi, berarti itu bisa menjadi tambahannya adalah 40 mobil dalam satu hari. Anda bisa bayangkan, satu hari kita bisa menambah 40 mobil. Kalau 1 bulan, kalikan 20 hari kerja, ada 40 kali 80. Itu artinya berapa? 800 mobil. 800 mobil berapa untungnya, Mas? Mbak? Mobil itu keuntungannya 40% dari biaya produksi. Jadi kalau harga Avanza 200, anggap aja, maka dia keuntungan 80 juta. 80 juta dikalikan 200. Jadi berapa? Sekitar 16 miliar. 16 miliar dalam 1 bulan. Masa karyawan yang nggak dikasih apa-apa, perusahaan dapat untung tambahan 16 miliar, ya itulah. Semua orang ada dikasih bonus uang, kasih liburan sama keluarganya kemana kan begitu. Perusahaan untung juga, tapi dibagi-bagi. Nah, inilah tujuan dari work measurement. Yang pertama. Yang kedua adalah method study. Artinya apa? Kita mempelajari metode kerja. Metode kerja ini tujuannya apa? Untuk mencari cara kerja yang paling efisien. Maksudnya bagaimana, Pak, mencari cara efisien ini? The way we conduct something itu akan berpengaruh kepada hasilnya. Cara kita melakukan. Sama-sama mencapai tujuan, sama-sama ada effortnya, tetapi dengan cara yang berbeda akan menghasilkan hal yang berbeda pula. Ya, saya ambil contoh, mendorong dan menarik itu kuat mana? Jawabannya kuat mendorong, Pak. Betul. Tetapi mendorong dan menarik itu cepat mana? Jawabannya cepat menarik, Pak. Betul juga. Karena itulah dalam teknologi kendaraan bermotor ada penggerak roda belakang, ada penggerak roda depan. Penggerak roda belakang itu seakan-akan dia mendorong, penggerak roda depan seakan-akan menarik. Makanya mobil-mobil yang penggerak roda belakang seperti Jeep, Toyota Kijang zaman dulu, dia punya power yang lebih tinggi daripada sedan atau mobil-mobil kecil yang dia penggerak roda depan. Tetapi begitu sudah jalan, penggerak roda depan ini biasanya lebih cepat ngebut dibandingkan yang penggerak roda belakang. Sama konsepnya kayak menarik dan mendorong. Kenapa, Pak? Karena kalau penggerak roda depan nggak perlu ada gardan. Dari mesin langsung masuk ke ban depan, ya kan, hanya perlu rantai aja. Bukan rantai, mana roda gigi, langsung gear. Jadi prosnelingnya dari situ, gearnya dari situ, hemat sehingga lebih cepat. Tetapi kalau dia mesinnya di depan, yang roda belakang, dia perlu gardan sampai ke belakang, ada tiang gardan. Artinya apa? Tenaganya lebih banyak terdistribusi ke situ. Tapi yang jelas roda belakang itu lebih kuat mendorong. Ya.
Makanya ada yang mengatakan kalau mobil-mobil kecil itu kalau nanjak nggak kuat disuruh mundur. Karena kalau dia mundur seakan-akan dia penggerak roda belakang. Ya karena sebenarnya roda depan tapi roda belakang di belakang gitu. Karena dia mundur jalannya lebih kuat. Betul. Jadi itu yang disebut dengan metode kerja. Lalu sekarang cara Anda mengangkat barang, ya. Anda bayangkan Anda mengangkat sebuah kotak gitu ya. Kotak yang beratnya bukan kotak lah, galon lah misalnya. Anda beli galon ya, air minum galon gitu yang beratnya kurang lebih 15 atau 20 kilo. Anda mengangkatnya bagaimana? Anda mengangkatnya posisinya Anda pertama kali mengangkat posisinya seperti orang ruku, lalu diangkat. Anda bisa bayangkan ya, kayak sholat kalau Anda ruku, lalu Anda mengangkat, atau Anda kayak jongkok lalu mengangkat. Itu dua posisi yang menyebabkan hal yang berbeda. Nah, dari sisi tulang belakang, kalau Anda membawa barang dengan cara seperti orang ruku itu, akan lebih cepat cedera tulang belakang. Karena pusat berat semua di tulang belakang. Tapi kalau Anda jongkok, itu lebih aman. Ya. Anda lebih aman dari sisi kesehatan. Tetapi untuk pengangkatnya jadi nampaknya akan sedikit lebih berat. Mengapa? Karena beban itu ada tempelkan di perut, ditekan di perut, lalu Anda harus mengangkat dengan paha Anda dua-duanya seperti orang squat jam. Itu lebih aman, tetapi akan terasa lebih berat pada saat ngangkatnya doang. Setelah di atas mah enggak. Setelah di atas jadi enggak berat. Tapi pas ngangkatnya itu dari jongkok, berdiri itu menjadi berat karena Anda mengangkat berat badan juga. Tapi bagaimana Pak yang lebih bagus, Pak? Ya, yang lebih bagus, kalau yang lebih sehat, lebih aman dari sisi keselamatan kerja, yang poin yang nomor 2. Tapi yang dari sisi mudah ngangkatnya dari yang nomor 1. Lalu bagaimana caranya? Nah, caranya dipadukan keduanya. Bagaimana cara memadukannya? Jangan ada aqua galon disimpan di bawah. Aqua galon harus disimpan di meja. Sehingga Anda mengangkatnya cukup dari meja, tidak perlu jongkok. Dengan posisi seperti yang kedua. Jadi lebih ringan. Jadi pentingnya kenapa gudang itu harus ada barang-barang yang ada di level itu. Terus nanti gudangnya yang bawah kosong, Pak. Nah, gudang yang bawah itu diisi yang barang-barang lain yang memang jarang diangkat. Jadi itulah metode kerja. Jadi bagaimana kita mengerjakan sesuatu. Beda ya. Jadi itu metode yang ini pengukuran. Pengukuran itu lebih kepada waktu, biaya gitu kan. Kita cari waktu kerjanya yang lebih singkat, biayanya lebih sedikit gitu ya kira-kira ya. Jumlah orang lebih minimal tuh work measurement. Tapi kalau metode kerja itu lebih kepada bagaimana kita mengerjakan sesuatu. Oke. Tujuannya apa? Ya yang di bawah ini peningkatan produktivitas atau efisiensi sama lah begitu ya. Nah, kemudian ya kita masuk ke belumnya setelahnya yaitu adalah method engineering. Oke. Nah, kemudian aplikasi dari peta kerja itu apa? Ya, peta kerja itu aplikasinya adalah untuk perbaikan tata ruang ya. Untuk perbaikan pabrik, tata letak pabrik ya di pabrik itu supaya suasana kerjanya lebih kondusif gitu ya, terus lebih nyaman dan lain sebagainya. Oke, nah kemudian peta kerja sebenarnya apa toh? Peta kerja itu menggambarkan urutan-urutan kegiatan yang terjadi pada proses operasional. Ya. Jadi peta kerja itu menggambarkan urutan-urutan kegiatan yang terjadi di proses produksi kita. Jadi kalau urutan-urutan itu artinya apa? Dari awal sampai akhir, begitu kira-kira ya. Dari awal sampai dengan akhir. Ya. Kemudian setiap tahapan-tahapan atau kegiatan-kegiatan yang kita amati dalam proses produksi itu digambarkan sebagai apa? Simbol-simbol gitu ya. Digambarkan simbol-simbol yang sudah terstandarisasi ya. Simbol-simbol yang sudah terstandarisasi. Nah, peta kerja dibagi menjadi 2, yaitu peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat. Apa ini perbedaannya? Peta kerja keseluruhan itu adalah menggambarkan proses kerja yang lengkap dari awal sampai dengan akhir. Awal sampai dengan akhir itu berarti dari mulai proses bahan baku sampai barang jadi. Jadi itu semua digambarkan. Nah, sedangkan peta proses kerja setempat itu hanya menggambarkan bagaimana analisis proses pada stasiun kerja tertentu. Jadi misalnya kalau kita bicara di pabrik mebel, ada pertama bahan bakunya misalkan kayu itu diukur, lalu dipotong, setelah dipotong lalu diamplas, dihaluskan, lalu dilubangi, kemudian dirakit ya.
kemudian di finishing, gitu ya. Kira-kira ada prosesnya tadi ada 6 proses. Nah, kalau kita bicara peta kerja keseluruhan, maka peta kerja ini harus bisa memberikan gambaran dari mulai kayu itu diukur, dipotong sampai selesai. Tetapi kalau peta kerja sempat itu hanya pada proses tertentu aja. Misalkan pada saat motong aja, pada saat mengukur saja, atau pada saat merakit saja. Kira-kira begitu gambarannya. Ya. Perbedaan antara tujuan dari peta kerja setempat dan peta kerja yang sifatnya keseluruhan. Ya, nah kemudian kita bisa tanya lagi, kenapa kita membutuhkan ya peta kerja? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab dengan adanya peta kerja. Ya. Yang pertama, kalau misalkan kita ingin menanyakan apakah kita memerlukan proses operasi itu, memerlukan proses tersebut, ya, itu bisa dijawab juga dengan peta kerja. Itu kita bisa lihat kalau proses itu dihilangkan, apakah ini akan mengganggu proses kerja secara keseluruhan ya dalam proses pembuatan produk tersebut. Kemudian berikutnya, mengapa proses tersebut dilakukan dengan cara tertentu? Adakah cara yang lain yang lebih bagus? Ya, karena kita bicara metode tadi. Juga ini akan dibahas dalam peta kerja. Nah, kemudian juga mengapa orang itu ada di situ? Kenapa mesinnya ada di situ? Kenapa nggak di tempat lain? Kenapa bukan orang yang lain? Nah, di sini kita mau menentukan kalau pembagian orang atau SDM, kita bisa memastikan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang paling tepat di bagiannya masing-masing. Sehingga ada orang yang mungkin bisa lebih cepat di bagian pengukuran, tetapi dia agak lambat di bagian pemotongan. Kalau tadi kasusnya yang produk mebel tadi. Jadi kita harus bisa menilai orang-orang mana yang paling tepat pada posisi-posisi yang mana. Ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian juga dengan peta kerja ini, dia bisa menjawab apa tujuan yang ingin dicapai dari seluruh operasi. Tadi saya sampaikan, tujuannya itu adalah membuat barang yang berapa lama waktunya, dengan cara seperti apa. Artinya apa? Dalam peta kerja nanti pasti ada waktu. Betul. Dalam peta kerja nanti pasti digambarkan ada waktu di situ. Ya. Nah, kemudian dan seterusnya ya, kira-kira seperti itu. Nah, baik kita lanjutkan. Nah, peta kerja setempat. Ya. Peta kerja setempat ini adalah untuk menganalisis dan memperbaiki proses kerja di sebuah stasiun kerja atau workstation. Menggambarkan hubungan kerja dalam waktu antara siklus kerja operator dan mesin dalam sebuah sistem manusia-mesin. Ini juga disebut dengan istilah micromotion. Asumsinya bagaimana Pak micromotion atau sistem manusia-mesin ini? Dalam suatu stasiun kerja, suatu proses, biasanya di situ ada operator atau orang dan juga ada mesinnya. Nah, misalkan tadi kita bicara stasiun pemotongan, pasti ada orangnya, lalu ada alat potongnya, entah gergaji, entah apa, gitu ya. Terus ke stasiun pengukuran juga begitu, pasti ada orangnya dan ada alat pengukurnya. Ya, stasiun perakitan juga seperti itu. Orang di tempat fotokopian ada orangnya, ada mesin untuk fotokopinya. Ya, artinya apa? Bahwa setiap tahapan itu disebut sebagai integrasi ada manusia dan mesin. Proses integrasi inilah yang disebut dengan sistem manusia-mesin gitu, atau manusia dan peralatan yang ada pada stasiun itu juga. Nah, ini disebut juga dengan istilah micromotion. Kenapa disebut dengan micromotion? Karena setempat, kalau secara keseluruhan disebutnya macromotion. Ya hanya bicara di tempat itu aja. Dan kalau dalam kenyataan di lapangannya, biasanya micromotion ini dilakukan dengan adanya apa? Dengan adanya surveillance kamera atau CCTV. Jadi kita nggak langsung mengecek di depan orang-orang itu, tapi kita melihatnya melalui kamera surveillance atau menggunakan CCTV. Kita harus melihat apakah di stasiun-stasiun tersebut orangnya sudah bekerja sesuai dengan ketentuan atau belum dan lain sebagainya. Jadi kita amati dengan menggunakan apa namanya CCTV ya, atau istilahnya kamera perekam lah. Gitu. Oke, nah peta kerja setempat itu ada beberapa, ya, ada beberapa. Ya, yang pertama adalah sepertinya adalah peta manusia mesin atau man machine chart, kemudian ada peta kelompok kerja atau gang process chart,
kemudian ada peta tangan kiri dan tangan kanan atau left and right hand chart atau operator chart. Oke, ya. Sekarang kita ambil dulu nih yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah peta manusia mesin atau man machine process chart. Ya. Man machine process chart ini digunakan untuk menentukan gambaran ketika orang dan mesin itu bekerja, kira-kira pas orangnya kerja mesinnya ngapain seterusnya. Ya. Kita ambil contoh. Ya, kita ambil contoh di sini adalah contoh peta kerja antara pelayan dan mesin penggiling kopi di sebuah kafe gitu lah kira-kira, toko. Ya, di sini ada person, ada mesin. Ya. Mesinnya itu adalah grinder atau istilahnya penggiling kopi. Lalu personnya ada dua, customer dan clerk. Customer itu adalah orang yang di situ. Lalu ada clerk itu petugas yang bertugas di kafe itu. Nah, sekarang kita perhatikan, ya. Di sini ada waktu. Pertama customer datang, lalu kita bilang, saya minta digilingkan kopi sebanyak 1 pon atau 2 ons. Ya. Lalu kita milih jenis kopinya apa, mau Torabika, mau kopi Gayo, mau kopi apa. Kira-kira ini waktunya 5 menit, 5 detik ngomong begitu. Mas, saya minta kopi Gayo. Digiling dulu Mas ya, digiling dulu. Jumlahnya 2 ons. Nah, gitu. Karena 2 ons bisa buat 1 gelas, buat 2 gelas. Lalu pada saat saya menyampaikan ini, petugasnya mendengarkan, listen to the order. Alat mesin kopinya masih idle, grinder. Ya, belum mulai jalan. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu 15 detik petugasnya mempersiapkan kopinya masuk dalam mesin, kemudian menyalakan mesinnya, katakanlah dalam waktu untuk menggilingnya butuh waktu 15 detik. Nah, ketika dia melakukan penggilingan 15 detik, baru bukan penggilingan ya, dia baru masukin kopinya, nyeting. Ya. Orangnya juga pelanggan kita nungguin, mesinnya masih idle. Setelah itu baru mesinnya jalan 21 detik, orangnya yang petugasnya diam, kita diam. Terus setelah selesai, akhirnya kopinya diberikan ke kita membayar, sudah kita buat akhirnya. Akhirnya kita jumlahkan di sini. Nah, untuk customer ternyata idle-nya adalah 48 second. Idle itu artinya apa? Idle itu artinya tidak bekerja, terdiam. Itu 48 detik. Orang petugasnya tidak bekerja 21 detik. Sedangkan mesinnya tidak bekerja 49 seconds. Working time kerjanya dalam setiap satu siklus orang. Kita lihat di sini orangnya ada 22, pelanggannya, kemudian pelayannya ada 49, coffee grindernya 21. Totalnya itu. Nah, artinya sekarang di sini kalau kita bicara utilisasi, orang ini, konsumen ini 31% aja. Tapi utilisasi dari si petugas 70%. Mesinnya hanya 30%. Nah, kita lihat seperti ini nih. Maksudnya gimana terus, Pak? Anda lihatlah itu, petugasnya 70%, mesinnya cuma 30%. Artinya apa? Satu mesin itu bisa untuk 2 orang. Sehingga kalau nanti kafe-kafenya udah membesar, kalau Anda membutuhkan petugas atau clerk atau pelayan itu ada 6, maka baru Anda butuh 3 mesin, kira-kira gitu. Jadi ini membandingkan antara kebutuhan mesin dan kebutuhan orang. Gitu ya. Kalau kita lihat di situ kan 70 banding 30, 70% orang, 30 mesinnya. Kita anggaplah 35 setengahnya. Jadi kalau orangnya ada 4, mesinnya 2, orangnya ada 6, mesinnya 3. Kira-kira gitu supaya itu ya. Jadi ini dengan membuat peta kerja seperti ini kita bisa mendapatkan gambaran intinya perbandingan antara pekerja dan mesinnya. Gitu ya kira-kira. Selanjutnya. Nah, berikutnya adalah gang proses chart. Ya.
atau peta kerja berkelompok, ya, gang proses cat. Gang proses cat ini apa contohnya? Saya ambil contoh ketika kita ada di rumah sakit. Ada di rumah sakit, lalu kita melakukan operasi sesar. Operasi sesar itu di dalam ruangan itu ada orang banyak tuh. Biasanya ada 3 dokter. Pertama dokter pimpinannya lead dokternya yang operasi. Kemudian ada asistennya itu dokter juga yang lebih muda. Satu lagi dokter anak. Ada 3 dokter. Kenapa Pak ada 3 dokter? Ya karena operasi ini sebelum anaknya dikeluarin tanggung jawab dokter kandungan sama dokter operasi. Tapi setelah dioperasi anaknya dikeluarkan, ini anak ini akan dibawa oleh dokter anak. Nggak di situ, dipindahkan ke kamar yang lain. Dokter anak harus ada di situ. Jadi ada 3 dokter yang gitu ya. Dokter tambah satu lagi anestesi kalau ada. Jadi ada dokter yang untuk operasi, dokter bedahnya, kemudian ada dokter kandungannya, ada dokter anak, sama satu lagi anestesi, dia ada 4. Ada 4 orang di situ yang beda-beda tugasnya. Lalu perawat juga gitu, ada perawat itu ada perawat ketua, pimpinan yang tugasnya memantau alat-alat CCTV, lalu ada perawat yang tugasnya hanya menyediakan alat-alat operasi buat dokternya. Nah, sekarang minta gunting dokternya, minta pisau operasi nomor berapa, itu dia akan ngasih itu. Itu ada lagi yang kedua. Lalu yang ketiga ada perawat yang tugasnya membaca instrumen-instrumen mesin, kayak denyut jantung, saturasi oksigen, nadi, dia baca terus, lalu dia laporkan. Itu ada beberapa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah memang semua orang itu harus perlu satu-satu? Atau ada beberapa pekerjaan yang bisa dijoinkan atau digabungkan, sehingga tidak terlalu banyak orang. Nah, di sini contoh pekerjaannya belum digabungkan, masih sendiri-sendiri. Ada perawat 1, dokter 1, dokter 2, gitu ya. Nanti ada dilihat, dokter 1-nya ngoperasi, dokter 2-nya ngapain, perawatnya ngapain. Nanti kan ada yang nganggur, ada yang bekerja. Lalu kita jumlahkan, ketahuanlah masing-masing itu berapa jam kerjanya, berapa waktu menganggurnya. Jadi kita bisa menentukan kalau di ruang rapat operasi sesar itu ada 5 orang, mana yang paling sibuk, mana yang kurang sibuk, mana yang sama sekali tidak sibuk. Kira-kira seperti itu. Ya, tujuannya. Nah, berikutnya adalah tangan kiri, tangan kanan. Nanti Anda bisa cek slippernya. Ya. Nah, sekarang adalah peta kerja keseluruhan. Peta kerja keseluruhan ini adalah peta kerja yang menggambarkan proses dari awal sampai akhir. Jadi bukan hanya pada stasiun kerja tertentu, tetapi dia menggambarkan proses dari awal sampai akhir. Nah, di sini ada 3 ya. Ada 3 peta kerja, yaitu adalah peta proses operasi atau OPC, ini yang paling terkenal anak-anak industri, mesti kalau nanti skripsi atau kerja praktek harus membuat ini OPC. Operation Process Chart, kemudian ada peta aliran proses, dan ada diagram aliran atau flow diagram. Nah, yang pertama itu adalah peta proses operasi. Nah, simbol-simbolnya dulu ya. Simbol-simbol yang digunakan pada pembuatan peta kerja itu adalah simbol-simbol yang sudah distandarkan oleh ASME. ASME itu adalah American Standard of Mechanical Engineering, gitu teknik mesin. Itu ada 5 simbol aja yang dipakai. Yang pertama adalah lingkaran, yaitu operation. Operation itu adalah proses ya. Proses itu contohnya macam-macam ya, pengelasan, pengukuran, mengansukan data, itu semua adalah proses. Berikutnya adalah transportasi atau transportation, bentuknya adalah panah. Transportation ini juga akhirnya variasinya macam-macam. Yang penting dia memindahkan barang, bisa dengan manual, peralatan seperti menggunakan forklift, bisa juga dengan orang mendorong atau membawa saja. Dan itu bisa juga di pabrik maupun di rumah makan, di hotel, semuanya yang kira membawa barang. Ini yang disebut sebagai transportation atau memindahkan barang. Itu adalah inspection, pemeriksaan atau inspeksi. Ya. Pemeriksaan ini bisa dilakukan secara manual atau menggunakan secara mesin. Berikutnya adalah delay atau menunggu, yang bentuknya seperti huruf D itu, tapi sebenarnya itu setengah lingkaran. Itu delay itu menunggu. Ya. Selanjutnya adalah segitiga kebalik, yaitu storage atau penyimpanan. Nah, sekarang coba kita lihat dari 6 simbol ini. Dari 6 simbol ini, mana menurut pendapat Anda simbol-simbol yang itu sifatnya adalah non-value added atau yang value added? Non-value added itu tidak memberikan nilai tambah. Maksudnya apa Pak? Berarti Pak? Maksudnya kalau ada kebanyakan simbol itu jadi nggak efisien, harus dihilangkan. Oke. Yang pertama, operation. Operation ini memberikan nilai tambah apa enggak? Memberikan, dia proses. Berarti itu value added. Transportasi memberikan nilai tambah enggak? Tergantung transportasinya apa. Kalau transportasinya itu mengirimkan barang dari pabrik ke konsumen, ya itu memberi nilai tambah. Karena kalau enggak sampai barang ke konsumen. Tapi kalau cuma mindah-mindahin di dalam pabrik doang, karena pabriknya tempatnya jauh-jauhan,
tempat penyimpanannya. Ini yang disebut sebagai non-value added activities. Di transportasi itu bisa value added, bisa non-value added. Berikutnya adalah inspeksi. Inspeksi jelas ini value added karena kita akan membedakan mana yang benar, mana yang cacat. Delay menunggu. Menunggu tidak memberikan nilai tambah. Berarti menunggu itu adalah non-value. Artinya apa? Kalau bisa menunggunya dipersingkat aja, jangan lamaan menunggu. Karena menunggu ini tidak memberikan nilai tambah apapun. Ya, dan berikutnya adalah storage. Ya, storage itu juga sama juga dengan menunggu. Penyimpanan ini tidak memberikan nilai tambah apapun. Jadi kalau dibilang dari 6 ini, yang 100% value added ada dua, yaitu operation dan inspections. Terus yang 50-50, dia bisa value added, bisa enggak, itu transportasi. Tapi yang non value added ada dua, yaitu delay dan storage, kira-kira begitu. Nah ini contoh. Nah, ini contoh operation process chart. Ya, jadi kalau misalnya gambaran utamanya kita mau buat kursi, misalnya kursi perakitan utamanya ada di sini nih. Ya. Nah ini perakitan utamanya. Di sini kalau kita lihat ada tulisannya, ada kodenya. 01, 01, 02, 01. Ini artinya lintasan yang pertama, gitu ya. Body, kode barangnya 2200. Cut to length, potong. Green, gerinda, ya. Kemudian drill, bore, buat 4 lubang dan seterusnya. Ini prosesnya. Jadi di sini ada waktunya, ada prosesnya, ya. Kemudian di sininya adalah yang tambahannya, ya. Nah, kemudian setelah ini ada juga yang disebut dengan flow process chart. Flow process chart. Tadi kita lihat dulu yang OPC ya, kita ulangi. Di sini ada tulisan lingkaran-lingkaran berarti ini operation. Di sini ada kotak ya, kotak itu artinya apa? Kita lihat. Kotak itu artinya inspection dan lain sebagainya. Ya, di sini ada kodenya. Apakah dia operation, dia delay, dia inspection, atau dia transportation ya, yang kemudian ini kita bisa menghitung ke bawahnya mana yang lebih banyaknya, apakah lebih banyak operationnya, lebih banyak delay-nya, lebih banyak storage-nya, atau lebih banyak transportation-nya. Yang jadi masalah kalau yang lebih banyak adalah delay serta storage-nya, makanya harus kita kurangi, harus kita revisi sistemnya. Nah ini adalah yang disebut flow process chart. Berikutnya ini dibandingkan, digabungkan. Yang tadi sudah ada proses chart, flow process chart, ditambah facility layout, jadi sudah ada gambarannya. Nah, ini gambaran pabriknya seperti ini, lalu kita identifikasi perpindahan-perpindahannya. Jadi misalnya kita mau ngomongin perpindahan oleh pengurusan STNK di Samsat, ya, itu perpindahan dari meja mana, meja mana, meja mana. Itu diperlukan, kenapa? Supaya kita bisa menentukan apakah meja-meja ini sudah jaraknya optimal atau belum. Karena kalau misalkan harusnya kita mau membuat SIM atau membuat STNK itu yang dilalui adalah 4 meja, ya bagusnya meja ini bersebelahan aja, jangan jauh-jauhan. Jadi lebih boros waktunya, kira-kira begitu. Dan seterusnya. Ya, itulah dulu yang saya sampaikan pada hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, saya buka kesempatan. Nanti saya sampaikan apa namanya filenya di grup dan juga recording dari apa namanya materi ini. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan ada tugas kedua secara kelompok ya, masing-masing kelas dikumpulkan dalam waktu seminggu. Jadi bukan besok tapi pada minggu depan. Anda coba bikin contoh 2 peta kerja. Yang satu peta kerja setempat, yang satu peta kerja keseluruhan. Anda bisa pilih, kalau peta kerja setempat ada peta manusia mesin, ada peta kerja berkelompok, ada peta tangan kiri, tangan kanan, Anda pilih salah satu boleh. Kemudian yang peta keseluruhan juga ada peta proses operasi, OPC, ada peta aliran proses dan flow diagram. Anda juga pilih salah satunya. Jadi setiap kelompok Anda membuat 2 peta kerja. Yang satu adalah peta kerja yang sifatnya setempat, yang kedua adalah peta kerja yang sifatnya keseluruhan. Diketik, dikasih penjelasannya ya, penjelasannya. Jadi penjelasan itu terangin dulu ini produk apa yang dimaksud. Produk apa yang dimaksud. Anda bisa lihat contoh-contoh ini dari referensi mana saja, baik dari internet maupun dari hasil karya senior-senior Anda dalam bidang skripsi maupun dalam kerja praktek juga kita perbolehkan. Baik, sementara itu nanti tugasnya minggu depan dikumpulkan seperti biasa ke ketua kelasnya baru send ke saya lewat email. Seperti itu, sementara ini kalau ada yang kurang jelas, mau tanyakan, saya persilakan. Monggo. Halo, cukup?
Insya Allah. Ya. Baik, kalau cukup kita akhiri dulu. Nanti kita ketemu lagi minggu ini 2 kali ya. Kita ketemu lagi hari apa itu? Sudah saya buat pengumuman hari Kamis kalau nggak salah. Kita ketemu lagi di hari Kamis. Demikian rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.